حين لوعيت الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah atas nikmat yang masih Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah atas taufik hidayah serta inayahnya yang masih meliputi kita sehingganya terasa ringanlah kita melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alhamdulillah atas setiap karunia yang Allah karuniakan kepada kita, maka mudah-mudahan syukur yang kita panjatkan pada pagi hari ini, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kelak kita menjadikan hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum illa an qala as-sabi'u. Kemudian kita sampai kepada hadis yang ketujuh dari bab nahyi al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, atau kita sampai kepada hadis yang ke-197 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana hadis yang ke-7 atau ke-197 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum ilal majlis fa'atut tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang selanjutnya atau hadis yang ketujuh yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindarilah oleh kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk gersidin di pinggir jalan. Di pinggir jalan lah, jangan di jalan. Kalau mau di jalan jelas kalau boleh. Artinya di pinggir jalan wajar. Jar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Hendaklah kata baginda Rasul kalian menghindari duduk-duduk di pinggir jalan. Karena kebiasaan yang ada sampai kita wahini ini itu sudah ada dari zamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kayak duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong apa segala macam, itu sudah ada dari zamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan biasanya
yang berkaitan atau yang biasanya menggawi itu pastilah sedikit banyak ada hal-hal yang kurang baik. Makanya kemudian baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, iyyakum, ujar baginda Rasul, hindarilah, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya ujar baginda Rasul, hindari. Artinya ada kalimat di situ, kalimat larangan, tetapi bukan berarti kada boleh sama sekali. Ini hindari, ujar baginda Rasul, artinya mun kawa dihindari, dihindari. Hindari, ujar baginda Rasulullah SAW, oleh kalian al-julus fit turqat, duduk gesidin di pinggir jalan. Lalu ujar para sahabat, faqalu ya Rasulullah, ujar para sahabat, wahai baginda Rasul, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Jadi ujar para sahabat, ya Rasulullah, kayak apa jar kemudian kami ini hendak meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan. Sebab jar para sahabat itu sudah menjadi kebiasaan para sahabat duduk-duduk di pinggir jalan sambil jar kemudian majalis sana, ini kemudian sambil bepandiran. Jadi ada di dalam istilah di dalam kalimat bahasa Arab itu diambil dari kata jalasa yajlisu yang artinya duduk. Ada kalimat majlis, ada kalimat majelas ya. Makanya kalau kalau kita santri itu biasanya ada kalimat majlis, ada kalimat majelas. Kalau majlis berarti di tempat itu diajarkan hal-hal yang kebaikan. Tapi kalau istilahnya majelas berarti duduk-duduk, artinya bepandir. Kalau ujar orang Jawa tuh ngalor ngidul. Artinya bepepandiran lah, kemudian sesama kemudian basa-basi kah atau ibarat yang ngerumpi kah, itu namanya majelis. Jadi ada majelis, ada majelis. Nah, para sahabat baginda Rasulullah SAW biasanya ujar para sahabat kita itu duduk-duduk di pinggir jalan sambil majelis. Artinya bepandiran atau apa segala macam. Lalu kemudian ujar baginda Rasulullah SAW, beliau pun kada melarang sama sekali, ujar baginda Rasul. Kalau ujar baginda Rasul, oh haram jadi duduk di pinggir jalan, kada juga. Artinya oh kada boleh jisin, kada juga. Tetapi ujar baginda Rasulullah SAW, fa idza abaitum ilal majlis fa'atut tariqa haqqahu. Kalaupun ujar baginda Rasulullah SAW, kalian kada kawa meninggalkan, artinya di tempat kebiasaan kalian duduk, ujar baginda Rasul. Artinya kalau kada kawa jua nih, ujar baginda Rasul, meninggalkan. Maka ujar baginda Rasulullah SAW, fa'atut tariqa haqqahu. Maka tunaikanlah hak-hak di jalan itu, ujar baginda Rasul. Kalian yang duduk di pinggir jalan, ujar baginda Rasulullah SAW, tunaikanlah hak-hak orang-orang yang memiliki hak juga untuk di jalan tadi. Lalu ujar para sahabat, qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Lalu ujar para sahabat, apa haknya jalan wahai baginda Rasul? Lalu ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di antara hak-haknya orang yang di jalan tadi, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ghaddul basar, yakni menjaga pandangan. Jadi nah hendak duduk di pinggir jalan, ujar baginda Rasul, kada apa-apa, terserah aja nih, ujar baginda Rasul, mun kada kawa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk atau nongkrong-nongkrong di sini di pinggir jalan, tetapi ingat ada hak yang harus ditunaikan, ujar baginda Rasul. Yang pertama ghaddul basar, artinya memejamkan atau menjaga pandangan. Ngaran duduk di pinggir jalan pasti banyak nang lewat, nang ibaratnya nang kada biasa, nang terbuka auratnya, nang segala macam nang lewat. Maka bilanya lewat hal-hal yang demikian, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah pandangan. Artinya kayak apa kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya jalan pasti yang lewat macam-macam. Makanya ujar baginda Rasul, yang pertama kali diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ghaddul basar, yakni kemudian menjaga pandangan kita. Yang mestinya kemudian mata itu pasti kemudian adalah salah satu jalan untuk menyampaikan ke dalam hati. Sebagaimana ujar Imamul Haddad bahwa mata dan telinga
adalah dua jalan menuju hati. Makanya kalau sudah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, biasanya tersimpan dalam memori kita, sehingganya yang kada baik itu yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, itu biasanya diputar kembali lawan syaitan. Lalu kita di dalam ibadah ada nikmat, di dalam ibadah kita melihat apa yang pernah kita lihat, kita mengingat lagi apa yang kita pernah dengar. Makanya di sini baginda Rasul mengingatkan, kalaupun jua nih ujar baginda Rasul kita hendak duduk di pinggir jalan, maka jagalah pandangan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ujar baginda Rasul, di antara hak-hak yang kemudian harus kita jaga, yakni waqaful adza. Ini kemudian menahan diri kita untuk kada menjadi sebab bahaya kepada orang lain. Jangan kemudian duduk-duduk di pinggir jalan, kita misalnya ada nang digawi kah, atau kemudian mengandak kendaraan, misalnya nongkrong apa segala macam, atau kemudian hal-hal yang lainnya yang bisa menjadi bahaya orang lain, itu jangan sampai. Jangan juga kita mengganggu kepada orang lain, orang lewat misalnya di apa segala macam, dan kemudian di suite 3 biasanya nih kalau lewat bebinian atau misalnya, itu pun harus dijaga. Jangan sampai kemudian mengganggu atau menjadi sebab bahaya kepada orang lain. Ini diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita hendak duduk atau nongkrong di pinggir jalan. Ya boleh aja, tetapi ada hak atau adab ya yang dijaga. Kemudian yang selanjutnya ujar baginda Rasulullah SAW, muraddus salam, dan kemudian menjawab salam. Karena di antara adabnya salam itu, ujar baginda Rasulullah SAW di dalam hadis lain, di antara adabnya bahwa yang berkendara, ujar baginda Rasul nih, yang naik kendaraan, entah itu mobil, kendaraan atau sepeda, walhasil memakai kendaraan, itu memberikan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang jalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Jadi kita lewat di jalan lah, ada orang bermobil atau berkendaraan, kemudian di pinggir jalan ada yang duduk-duduk. Nah, yang berkendaraan tadi itu adabnya mengucapkan salam kepada yang duduk tadi. Nah, kalau misalnya ada yang berjalan, yang berkendara tadi mengucapkan salam kepada yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka wajib hukumnya kita raddus salam atau menjawab salam orang yang mengucapkan salam tadi. Itu di antara hak atau adab bagi kita yang duduk atau nongkrong di pinggir jalan. Kemudian yang selanjutnya ujar baginda Rasulullah SAW, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan kemudian di antara haknya juga mengingatkan untuk saling melakukan kebaikan dan mengingatkan untuk tidak berbuat kemungkaran. Ini yang kemudian menjadi hak atau adab bagi kita yang hendak duduk atau nongkrong di pinggir jalan. Makanya dulu di Hadramut, di Tarim khususnya, orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu dianggap hal-hal yang aib. Sampai di zamannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhahullah wa ra'ah, ketika itu beliau pertama kali mengadakan majlis atau mengadakan pengajian lah. Pertama kali bukan pengajian, majlis, ada namanya Jalsatul Isnain. Jalsatul Isnain itu pengajian hari Senin malam Selasa. Nah, pertama kali Sidin mengadakan itu diadakan Sidin di Pasar Tarim. Lalu Habib-habib atau orang-orang senior lah, ulama-ulama senior atau habib-habib senior, ketika melihat itu banyak ya yang protes. Karena yang namanya pasar, lebih-lebih lagi lah pasar di pinggir pasar, jangankan ibaratnya di pinggir jalan di pasar aja itu, kalau ujar orang-orang Hadramut, orang Tarim, bahwa masuk pasar itu bagi thalibul ilm atau bagi orang yang menuntut ilmu itu termasuk hal-hal yang aib. Ya kada boleh nih bagi thalibul ilm masuk ke dalam pasar. Seperti adat atau kebiasaan orang-orang Tarim. Aib bagi mereka thalibul ilm masuk ke dalam pasar. Ini Habib Umar bolah majelis di pinggir atau di pasar. Wah, ribut orang-orang kemudian tentang kebiasaan baru yang digawi lawan Habib Umar.
Tetapi ternyata dari situlah kemudian orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong apa segala macam itu lebih terkontrol lah istilahnya. Yang kemudian gawian kurang baik apa segala macam mulai hadir di majelis atau segala macam. Akhirnya ada yang dilaksanakan oleh Habib Umar tentang hadis baginda Rasul bahwa kita duduk di pinggir jalan boleh, tetapi ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya. Nah, itu yang kemudian yang dikerjakan oleh Habib Umar bin hafidhahullahu wara'ah. Sehingganya kemudian sampai wah ini nih itu menjadi salah satu syiar yang mana kemudian setelah ibaratnya rame di pasar segala macam, kemudian Darul Mustafa sudah mulai ganal lah. Maka wah ini kemudian di Darul Mustafa diulah satu kayak lapangan khusus yang kemudian khusus pengajian Jalsatul Isnin atau pengajian malam Selasa Habib Umar. Jadi berawal dari pasar sampai ditarik sidin ke pondok tadi. Nah, semuanya berawal dari pinggir jalan. Jadi tidak ada masalah. Tetapi ingat ada haknya, kemudian ada nilai kebaikannya yang kemudian dikerjakan walaupun sebenarnya kayak yang duduk atau nongkrong tadi kalau dilihat secara kasat mata seakan-akan kada baik. Tapi kalau sekiranya di situ ada nilai dakwahnya, kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka boleh aja kemudian asal jangan terlalu berlebihan. Itu yang kemudian dinasihatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi wa qila li rajuli ba'da dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bihi qala la wallahi la akhudhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melihat seorang laki-laki menggunakan cincin di salah satu jarinya yang terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Jadi laki-laki yang diambil cincinnya tadi lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah laki-laki yang menggunakan cincin dari emas. Fanaza'ahu wa tarahu, kemudian diambil lawan baginda Rasul, dilepas lawan baginda Rasul, kemudian diletakkan lagi lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seseorang dari kalian, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada atau mengambil atau memegang salah satu dari bara api dari neraka. Kemudian diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ada memakai cincin tadi. Kemudian setelah baginda Rasul berlalu, maka ada sahabat yang lain mengatakan kepada sahabat tadi yang memakai cincin yang diambil baginda Rasul tadi, dilepas baginda Rasul tadi, ujar sahabat yang lain, khatamak, ambil jah cincin, mau pakai lagi. Maka ujar sahabat tadi, qala la wallahi, demi Allah kada bakal aku ambil lagi jah. Sesungguhnya aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dilepas oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memakai cincinnya. Yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di situ sahabat tadi menggunakan cincin dari emas. Jadi yang dilarang itu terbuat dari apa, bukan dari cincinnya. Kalaupun kita hendak memakai cincin, apakah boleh? Boleh, asal bukan dari emas. Tapi kalau dari emas itu dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena di dalam sebuah hadis baginda Rasul menegaskan di dalam sabda beliau bahwasanya laki-laki itu, ujar baginda Rasul, haram memakai emas. Jadi setelah sekian ribu tahun, artinya 1400 tahun yang lalu, maka orang-orang akhir zaman ini banyak yang ujar kita tuh menelitilah. Kenapa garangnya sampai laki-laki itu kada boleh memakai cincin atau perhiasan dari emas. Ternyata setelah diteliti oleh orang-orang yang kemudian yang ibaratnya dari kesehatan lah. Sehingga setelah diteliti ternyata di dalam emas tadi, di dalam emas
itu ada satu kandungan yang mana kalau dipakai oleh laki-laki maka kandungan emas itu ada yang istilahnya kayak butiran lah, yang kemudian sedikit demi sedikit itu sedikit-sedikit itu tercampur lawan darah kita, lakian khususnya lah. Nah karena lakian kededa darah yang dikeluarkan, karena kan kalau bebinian kada dilarang, binian kada dilarang darah memakai emas, tapi lakian dilarang. Kenapa dilarang kepada lakian? Karena lakian itu setiap bulannya kadada darah yang dikeluarkan, sedangkan binian ada. Maka butiran-butiran emas yang masuk ke dalam darah lakian tadi, yang isinya bercampur nih, nah itu jar kemudian akan bercampur dengan darah kadada yang dikeluarkan, maka itu jar menjadi penyakit awal mula sebab penyakit ada istilahnya Alzheimer. Alzheimer itu bisa jadi ujar kita tuh bisa kayak pikun lah, atau bisa juga terlihat lebih tua dari usianya kalau memakai emas kepada laki-laki. Tapi kalau perempuan ada yang namanya haid atau datang bulan, sehingga walaupun bercampur dengan darah tetap dikeluarkan di setiap bulannya, sehingganya kada ada dampak yang kada baik bagi perempuan atau bagi bebinian lah. Jadi kada masalah. Itu setelah 1400 tahun diteliti oleh orang-orang Wahine, lalu kemudian ternyata itu ada sebabnya kayak itu. Jadi ada menyebabkan penyakit. Makanya laki itu kada boleh memakai cincin atau perhiasan dari emas. Kalaupun yang lain boleh-boleh aja, sah-sah aja. Apalagi ibaratnya memakai cincin dari perak, karena itu pun kemudian disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul pun memakai cincin yang terbuat dari perak. Jadi boleh aja, tetapi ingat yang dipakai perhiasan tadi yang kemudian harus terbuat dari perak, bukan dari emas. Jadi yang dilarang itu dari emas, yang boleh itu dari perak. Adapun kemudian kesunahannya itu dipakai di sebelah kanan di jari kelingking. Itu kalau pian memakai yang ada matanya ujar kita tuh, itu sunnahnya matanya ke dalam, bukan di luar. Ini contoh lu memakai cincin. Jadi kalau cincin itu kan sunnahnya di kelingking sebelah kanan, dan sunnahnya matanya ini ada di dalam. Nah, jadi sunnahnya kayak ini, bukan kayak ini. Jadi sunnahnya matanya ini ada di dalam. Jadi sunnahnya kayak ini. Makanya kita pian lihat kalau Habib Umar pakai cincin biasanya ininya di dalam, ada di luar. Itu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di jari sebelah kanan di kelingking, kemudian matanya kalau ada matanya itu diandak ke dalam. Itu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pun dipakai baginda Rasul, kemudian dari perak, memakai batu lah ujar kita tuh, dan batunya kemudian di dalamnya. Karena di dalam hadis dikatakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin perak di sebelah kanan dan mata cincinnya ada di dalam. Itu yang kemudian di telapak tangan lah, yaitu yang kemudian sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnahnya di sini, kadang kemudian seberataan tangan jari ada cincinnya, kada juga, artinya di sebelah kanan di jari kelingking. Itu sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi boleh memakai perhiasan dari perak, itu diperbolehkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya di sebelah kanan di jari kelingking. Kalaupun pakai mata itu atau batu itu di arahnya ke telapak tangan. Boleh aja. Jadi yang dilarang baginda Rasul yang dari emas, khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan itu kan ada larangan hendak memakai perhiasan, kalung, apa segala macam dari emas boleh, tetapi bagi laki-laki itu boleh, tapi hanya dari perak. Nah itu yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini, dijadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita hajatkan didengar, dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.